Pada tahun 1929 di negara Hungaria ada dua orang detektif, satu tukang gali kubur dan satu ahli forensik lagi mangap dan gak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka berempat tercengang karena setelah mereka menggali puluhan kuburan yang ada di lapangan ini, setelah mereka periksa satu persatu jenazahnya, mereka dibuat heran karena kebanyakan dari jenazah ini penyebab meninggalnya itu sama semua. Mereka bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Sedikit spoiler mengenai cerita ini, jenazahnya ini semua bisa meninggal akibat dari seorang wanita berwujud malaikat pencabut nyawa. Beneran, gua gak lebay. Bukan gua yang memberikan julukan malaikat kepada sang pelaku. Enggak cuy, enggak. Pelakunya sendiri yang mengaku-ngaku kalau dia adalah malaikat. Jujur gue excited banget dengan cerita kali ini karena di dalam kasus ini itu ada unsur misterinya, unsur anehnya, unsur mistisnya, dan di akhir cerita kenyataan di balik kasus ini besar kemungkinan lebih mengerikan dari ekspektasi lo. Tapi sebelum kita masuk ke detail kasusnya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe karena gue bakalan upload 1 atau 2 video kisah nyata mengerikan setiap minggunya dan juga nyalain notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka video-video horor. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada bulan Oktober tahun 1929, Kepala Polisi di wilayah Szolnok, negara Hungaria, menerima sebuah surat misterius. Yang membuat surat ini menarik perhatian kepolisian di sana adalah isinya. Jadi, isi dari surat ini adalah semacam cerita atau berita yang mengenai kematian misterius yang menimpa banyak warga di desa Szolnok dan desa Tizakurt, wilayah Nagirev, negara Hungaria. Nah, yang membuat kematian banyak warga ini menjadi misterius adalah dari 300 kasus kematian, 90%-nya adalah laki-laki. Polisi waktu itu udah agak curiga, tapi mereka coba memastikan lagi. Mereka coba tuh buka catatan sipil atau kewarganegaraan di desa Szolnok dan desa Tizakurt. Dan pas diteliti kembali, ternyata benar, semenjak sekitaran 15 tahun terakhir, terdapat lebih dari 300 kematian yang terjadi terhadap laki-laki dan kebanyakan penyebabnya adalah karena sakit. Sakitnya di sini juga nggak mendetail, kayak nggak dituliskan sakitnya tuh apa. Pokoknya di catatan tersebut cuma ditulis penyebabnya adalah sakit. Dirasa ada yang mengganjal pada masa tersebut ya, kepolisian mengutus 2 orang detektif terbaiknya yang bernama Bartok dan Friska untuk menyelidiki hal ini. Setelah 2 jam berkendara dari Budapest, Bartok dan Friska akhirnya tiba di desa Szolnok dan Tizakurt. Sekedar info ya, 2 desa Szolnok dan Tizakurt itu berada di wilayah yang sama, yaitu di Nagirev, dan mereka itu letaknya kayak mepet gitu. Pada saat Bartok dan Friska sampai, mereka langsung menyamar. Jadi strategi mereka adalah mereka nggak langsung membuka investigasi secara resmi dan besar-besaran. Enggak, mereka lebih memilih untuk diam-diam menginvestigasi dengan cara menyamar menjadi kerabat dari kota yang memiliki saudara laki-laki di Szolnok dan Tizakurt tapi sudah meninggal. Nah, waktu itu Bartok dan Friska mendatangi toko, bar, warung, pokoknya segala macam tempat untuk mencari petunjuk mengenai kematian misterius dari salah satu saudaranya. Sayangnya pada saat tanya-tanya ke warga, mereka selalu dioper-oper, seakan-akan warga itu lebih memilih bungkam dan bilang, coba deh tanya ke warung tersebut, coba deh tanya ke ibu-ibu itu, atau coba deh tanya ke orang yang ada di sana. Bahkan ya, pada saat Bartok dan Friska bertanya ke seorang ibu petani, ibu-ibu ini menjawab, kalau kamu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, kamu juga bakalan ikut mati. Bartok dan Friska ini bingung dong, kayak kenapa kita bakalan ikut mati? Kok seakan-akan ibunya ini kayak nyumpahin kita mati sih? Dirasa nggak ada petunjuk yang bisa didapat,
Bartok dan Friska pergi nih ke gereja untuk ngobrol dengan suster atau nun atau pendeta wanita yang ada di sana. Pas lagi ngobrol, susternya ini bilang kalau desa Solnok dan Dizakurt itu memang terkutuk. Kayak ada semacam pengaruh gaib, kutukan, sihir, atau ilmu hitam yang menyelimuti dua desa ini yang ngebuat banyak laki-laki itu cepat meninggal dunia. Mendapati jawaban seperti ini, Bartok dan Friska kayak frustasi karena semua jawaban yang mereka dapat itu kayak nggak masuk akal. Karena mereka berdua adalah detektif, mereka butuh tuh jawaban yang sekiranya lebih masuk akal, yang lebih logis, yang lebih saintifik lah. Nah, waktu itu Bartok dan Friska bertanya, kira-kira di dua desa ini itu ada rumah sakit atau klinik kah? Suster ini menjawab kalau di dua desa ini gak ada tuh rumah sakit, klinik, atau bahkan tenaga medis resmi. Kalau ada warga yang sakit, mereka semua biasanya datang ke rumah ibu-ibu yang bernama Julius Fazekas dan Susan Olaf. Sesampainya di rumah Ibu Julius dan Ibu Susan, Bartok dan Friska mengetahui kalau mereka berdua ternyata adalah seorang bidan dan juga dokter dadakan. Menurut ceritanya Ibu Julius, semenjak tahun 1911 banyak dokter yang mengundurkan diri ketika bertugas di sekitaran dua desa ini. Alasannya macam-macam, ada yang berkendala dengan jarak, sepi penduduk, fasilitas yang kurang memadai, distribusi obat yang susah, pokoknya banyak deh alasannya. Alhasil dari berbagai macam tenaga medis yang tersedia, cuman Ibu Julius doang nih yang tersisa. Kebetulan pada masa itu Ibu Julius bertugas sebagai seorang bidan. Tapi dikarenakan kebanyakan dokternya ini mengundurkan diri dan warga ada aja yang sakit, mau gak mau Ibu Julius juga merangkap nih menjadi dokter dadakan. Nah, dikarenakan juga Ibu Julius gak bisa kerja sendirian ya mengobati dan merawat banyak warga yang sakit, dia kayak melatih Ibu Susan untuk juga menjadi suster dan dokter dadakan. Ya udah deh, semenjak itulah dengan segala macam keterbatasan, Ibu Julius dan Ibu Susan kayaknya menjadi tenaga medis yang juga ya bisa-bisain lah. Setelah memahami kondisi ini, Bartok dan Friska menanyakan tuh perihal kutukan yang membuat banyak laki-laki di desa Solnok dan juga Dizakurt meninggal dunia. Ibu Julius dan Ibu Susan itu saling bertukar pandang ya, sambil juga tatapan mereka itu berubah menjadi sedih. Mereka lanjut lagi bercerita. Jadi beberapa tahun terakhir memang benar entah kenapa ya, banyak laki-laki datang ke klinik mereka itu mengeluhkan kalau badannya sakit. Dengan berbagai macam keterbatasan ilmu dan juga obat, Ibu Julius dan Ibu Susan berusaha nih mengobati banyak laki-laki ini. Tapi udah diobatin juga, mereka tidak kunjung sembuh. Hari semakin hari, banyak laki-laki yang mengeluh kesakitan dan lama-lama pada akhirnya mereka meninggal dunia. Dan lagi-lagi, dikarenakan keterbatasan ilmu dan juga obat, mereka nggak tahu tuh penyebabnya apa. Ibu Julius dan Ibu Susan itu menuliskan di akta kematian kalau penyebabnya adalah ya sakit. Dari sini Bartok dan Friska berkesimpulan penyebab banyak laki-laki yang meninggal di desa itu emang benar karena sakit. Tapi penyebab dari sakitnya itu masih belum diketahui. Di saat yang bersamaan juga Bartok dan Friska notice kalau kebanyakan orang yang mereka temui dari awal sampai sekarang ini adalah wanita. Yang bekerja sebagai petani, wanita. Yang bekerja di gereja, wanita. Yang bekerja sebagai tenaga medis juga wanita. Tapi Bartok dan Friska juga notice ya, pada saat mereka keliling tuh ya, mereka sebenarnya sempat gak sengaja ngintip atau melihat ke dalam rumah warga. Pas itu mereka melihat kalau laki-laki di desa Zolnok dan Dizakurt kebanyakan tuh lagi duduk atau tiduran lemas kayak orang sakit. Dan kalaupun mereka melihat ada laki-laki yang kelihatannya sehat, mereka kayak menghindar gitu, kayak nggak mau keluar rumah. Bisa jadi para laki-laki ini ya itu menghindar karena mereka nggak mau bersosialisasi. Atau bisa jadi juga para laki-laki ini menghindar karena mereka lagi ngumpet, takut terkena kutukan kematian. Yang jelas, panjang bola mata memandang, Bartok dan Friska melihat kalau kebanyakan orang yang beraktivitas di luar rumah adalah wanita. Bartok dan Friska bingung jadinya. Apa jangan-jangan emang bener nih ada sebuah kutukan yang membuat semua laki-laki di desa ini semuanya meninggal dunia? Atau apa yang sebenarnya terjadi? Dikarenakan tidak puas dengan jawaban yang Bartok dan Friska dapatkan ketika bertanya kepada warga,
Mereka mulai nekat nih. Waktu itu Bartok dan Friska sengaja menunggu sampai tengah malam untuk menggali kuburan. Menurut mereka, jenazah dari laki-laki yang meninggal itu bisa aja menyimpan petunjuk. Tapi pada saat mereka mau gali salah satu kuburan, mereka menemukan keanehan yang lebih parah lagi. Jadi di tengah malam, pada saat udah sampai di komplek kuburan, Bartok dan Friska melihat ada sekitaran 13 orang wanita lagi berkerumun di tanah kuburan. Bartok dan Friska yang lagi ngumpet-ngumpet itu perhatikan lebih jelas lagi nih 13 orang wanita ini, karena gak biasanya ibu-ibu ngumpul di kuburan tengah malam. Pas diperhatikan lebih jelas lagi, ternyata 13 orang ibu-ibu ini masing-masing di antara mereka kayak menggali dan juga mencabut batu nisan di kuburan. Setelah satu persatu batu nisannya dicabut, mereka pasang lagi tuh batu nisannya, tapi di posisi yang berbeda. Bisa dibilang 13 orang ibu-ibu ini kayak mencabut dan mengacak batu nisan yang ada di kuburan. Bartok dan Friska yang melihat kegiatan ibu-ibu di tengah malam di komplek kuburan ini semakin heran. Kayak, kenapa batu nisannya diacak? Apa tujuan mereka melakukan kegiatan ini? Gak lama kemudian, setelah seluruh batu nisannya diacak nih ya, ibu-ibu ini, 13 orang ibu-ibu ini itu pergi ke rumahnya masing-masing. Besok harinya, Bartok dan Friska yang semakin kepo dengan menggunakan telegram itu memanggil nih satu tukang gali kubur dan juga satu ahli forensik untuk datang ke desa Zolnok dan Tizakurt. Begitu tukang kubur dan ahli forensik sampai, pada tengah malam lagi ya, mereka berempat mulai menggali tuh salah satu kuburan yang kemarin diacak-acak sama ibu-ibu. Pas sudah kelihatan jenazahnya, ahli forensik langsung memeriksa sebisa mungkin jenazahnya ini. Setelah diambil satu kesimpulan, ahli forensik minta tukang gali kubur untuk gali lagi kuburan yang lain, diperiksa lagi jenazahnya yang kedua, dan didapati lagi satu kesimpulan. Ahli forensik kemudian minta lagi tukang gali kubur untuk gali lagi kuburan yang ketiga kalinya, diperiksa lagi jenazah yang ketiga dan didapat lagi satu kesimpulan. Begitu terus sekiranya sampai udah ada beberapa jenazah yang digali dan diperiksa oleh ahli forensik. Pas ini Bartok dan Friska bertanya, apa kesimpulan yang didapat dari pemeriksaan banyak jenazah ini? Ahli forensik bilang, cuman satu kesimpulannya, yaitu kebanyakan dari jenazah laki-laki yang meninggal ini disebabkan oleh satu hal yang sama. Satu hal yang sama ini adalah mereka semua meninggal karena sakit akibat diracun. Ahli forensik menjelaskan lebih lanjut kalau racun yang digunakan merupakan racun yang mengandung zat arsenik. Nah, menariknya adalah racunnya ini dibuat itu kayak racikannya atau dosisnya itu unik-unik atau berbeda-beda. Di beberapa jenazah kandungan arseniknya itu banyak banget, kayak sengaja banget kalau dia tuh diracunin untuk dibunuh. Di beberapa jenazah lain kandungan arseniknya itu kayak sedikit, kayak sengaja banget dibuat sakit atau menderita dulu, baru deh dia dibuat meninggal. Nah, bisa dibilang siapapun yang meracuni jenazah ini, dia tahu persis dengan dosis atau cara meracik racun. Pas mengetahui informasi ini, bagaikan kesambar petir ya, otaknya Bartok dan Friska itu langsung menyala terang. Mereka langsung berkesimpulan, pelaku atau orang di balik banyaknya laki-laki yang meninggal di desa Zolnok dan Tizakurt adalah orang yang sedikit banyak paham tentang obat-obatan. Nah, cuman ada 2 orang nih yang paham tentang obat-obatan di desa ini. 2 orang tersebut adalah Ibu Julius dan Ibu Susan. Demi memahami misteri di balik kutukan yang membunuh banyak laki-laki di desa Zolnok Tizakurt, gue ceritain dulu nih ya sedikit banyak dari sudut pandang pelaku. Seperti yang kita tahu kalau pelaku dari misteri ini adalah Ibu Julius dan Ibu Susan. Tapi seperti yang gue bilang di awal video, kenyataan di balik misteri ini besar kemungkinan lebih mengerikan dari ekspektasi lo. Seperti yang gue ceritakan tadi, pada tahun 1911 banyak dokter yang mengundurkan diri ketika bertugas di sekitaran desa ini dengan berbagai macam alasan. Di masa inilah Ibu Julius yang bertugas menjadi bidan mau gak mau sekarang
kadang berperan juga sebagai dokter dadakan. Dikarenakan kurangnya tenaga kerja medis, Ibu Julius waktu itu merekrut Ibu Susan sebagai suster dan juga asisten secara dadakan juga. Nah, pada masa itulah Ibu Julius dan Ibu Susan bisa dibilang memanage sebuah klinik kecil-kecilan dengan berbagai macam keterbatasan. Lalu pada tahun 1914 sampai tahun 1918 terjadilah peristiwa besar di dunia ini. Peristiwa besar ini sering disebut dengan Perang Dunia Pertama. Kebetulan negara Hungaria pada masa itu terlibat nih dalam Perang Dunia Pertama. Mau nggak mau banyak laki-laki di negara Hungaria dikirim untuk menjadi militer, termasuk juga laki-laki di desa Zonlok dan Tizakur. Alhasil jumlah laki-laki di desa tersebut menjadi sangat sedikit dan kebanyakan didominasi oleh wanita atau ibu-ibu. Sampai sekitaran tahun 1918 atau 1919 gak banyak nih laki-laki yang pulang dari Perang Dunia Pertama. Kalaupun ada yang pulang ke desa, laki-laki ini udah pada berubah semua. Ada yang pulang dengan kondisi kaki atau tangannya buntung sehingga gak bisa kerja. Ada yang pulang dengan membawa penyakit sehingga dia cuma bisa tiduran lemes aja di rumah. Ada yang pulang dengan kondisi mental yang gak stabil sehingga dia itu menjadi agresif terhadap segala hal. Pokoknya setelah laki-laki ini pulang sehabis berperang, mereka semua berubah, gak sama lagi. Otomatis yang mendapati dampak dari ini semua adalah istri dan buah hati mereka. Pada masa ini, klinik Ibu Julius dan Ibu Susan itu menjadi sering banget tuh dikunjungin oleh para istri atau ibu-ibu. Mereka semua pada minta diobatin karena ada yang sakit karena kecapean secara suaminya gak bisa kerja lagi. Ada juga yang minta diobatin karena dipukulin sama suaminya sendiri yang mentalnya gak stabil, berubah menjadi agresif. Ada juga yang menjadi korban pelecehan karena laki-lakinya tuh udah nggak manusiawi akibat efek peperangan. Intinya pada masa ini banyak wanita atau ibu-ibu yang berkeluh kesah, yang curhat, yang minta diobatin karena lakinya sendiri yang menyakiti dia. Pada sesi pengobatan atau sesi curhat ini ada nih ibu-ibu yang curhat, kayak kita sebut aja ya ibunya itu sebagai Ibu Fulana. Dalam curhatnya Ibu Fulana itu bilang, "Saya lebih pilih suami saya mati ketika berperang daripada saya yang mati akibat suami saya pulang berperang." Ibu Julius dan Ibu Susan yang mendengar curhatan ini ketrigger dong. Apalagi mereka sama-sama wanita, kayak saling berempati gitulah. Ibu Julius dan Ibu Susan lalu meresepkan satu obat racikan kepada Ibu Fulana sambil bilang, "Nanti diam-diam kasih suami kamu obat ini. Kalau sekiranya udah dikasih, langsung hubungin saya." Ibu Fulana nurut dong dan diam-diam itu dia kasih tuh obat hasil racikan ini ke suaminya. Gak lama kemudian suaminya Ibu Fulana tiba-tiba aja kesakitan dan meninggal dunia. Ternyata obat yang diracik oleh Ibu Julius dan Ibu Susan itu bukanlah obat, melainkan racun arsenik. Dan sesuai dengan instruksinya, Ibu Fulana langsung melaporkan ke Ibu Julius dan Ibu Susan. Pas di awal laporan, Ibu Fulana kayak orang panik, gusar, dan gak tenang karena tanpa dia sadari, dia telah membunuh suaminya sendiri. Walaupun begitu, Ibu Julius dan Ibu Susan kayak menenangkan Ibu Fulana, kayak, "Udah tenang aja, biar kita yang urus jenazah dari suamimu." Pas itu Ibu Julius dan Ibu Susan menulis di akta kematian kalau penyebab dari meninggalnya suaminya Ibu Fulana adalah sakit. Dan karena penyebabnya adalah sakit dan juga karena Ibu Julius dan Ibu Susan dipercaya sebagai tenaga ahli medis, tidak ada nih investigasi mengenai meninggalnya suaminya Ibu Fulana. Ibu Fulana pun akhirnya hidup menjanda dan hidup bebas dari pengaruh buruk suaminya sendiri. Nah, selain faktor atau motif KDRT, ada lagi nih satu faktor atau motif yang menarik, yaitu perselingkuhan. Jadi sebagai contoh, ada nih ibu-ibu yang curhat kepada Ibu Julius dan Ibu Susan. Kita sebut saja kali ini ibu-ibunya dengan sebutan Ibu Fulani. Sama halnya seperti Ibu Fulana, Ibu Fulani curhat kalau di rumah dia mengalami KDRT karena suaminya menganggap dirinya adalah pahlawan perang yang mesti selalu dilayanin. Dalam curhatnya, Ibu Fulani bilang, "Saya lebih pilih hidup bersama dengan selingkuhan saya daripada dengan suami saya karena selingkuhan saya lebih sayang kepada saya." Kalau digali lebih lanjut, ternyata selingkuhan yang dimaksud oleh Ibu Fulani adalah
tahanan perang. Jadi pada saat Perang Dunia Pertama terjadi di beberapa waktu ya, militer negara Hungaria kayak membawa tahanan perang untuk disembunyikan dan juga dipenjara. Nah, ada nih beberapa tahanan perang yang berasal dari negara Rusia dibawa ke desa Zolnok dan desa Tizakurt. Militer negara Hungaria kayak bilang, "Ibu-ibu, ini tahanan perang dari negara Rusia nih. Tolong dipenjara dan dijaga ya, jangan sampai kabur. Kasih mereka makan dan juga pakaian supaya mereka bisa dipenjara sampai lama." Ibu-ibu di desa ini pada nurut, namanya juga perintah militer ya. Dan untuk beberapa waktu, ibu-ibu mulai nih menjaga dan merawat dan juga memenjara tahanan perang asal Rusia. Pada momen ini, ada nih beberapa ibu-ibu yang mulai baper. Hal ini diwajarin sama ibu-ibu yang lain secara lakinya kan lagi berperang lama nih, nggak tahu baliknya kapan, atau bahkan mungkin udah meninggal kali. Terus juga laki-laki di desa ini itu tinggal dikit, ada juga palingan bocah atau enggak saudara kandung sendiri. Jadi namanya juga kebutuhan biologis ya. Ibu-ibu ini mulai rada-rada genit nih kepada tahanan Rusia. Nah, pada awalnya tahanan Rusia itu kayak terpaksa ketika dipenjara atau dipekerjakan oleh ibu-ibu. Mereka kayak mau nggak mau mesti nurut karena mereka berpikiran kalau nggak nurut gue bisa mati nih, dihabisin sama ibu-ibu atau dilaporin ke militer. Tapi dikarenakan ibu-ibu pada memperlakukan tahanan Rusia dengan baik, dengan sopan, dengan lembut, dengan genit, dan dengan manusiawi, lama-lama tahanan Rusia ini menjadi senang dan betah juga. Yang tadinya terpaksa, sekarang tahanan Rusia ini menjadi sukarela membantu pekerjaan ibu-ibu di desa. Selain itu, tahanan Rusia ini juga pada berterima kasih banget karena mereka merasa ditolong, bukan dipenjara. Mereka dikasih makan, dirawat, dan dimanusiawikan. Yang ujung-ujungnya tahanan Rusia ini juga baper kepada ibu-ibu di desa Zolnok dan desa Tizakurt. Alhasil, cinta tumbuh kembang di antara mereka. Pada masa peperangan ini, orang-orang lain itu pada sibuk berantem. Mereka malah sibuk bercinta. Nah, masalahnya muncul lagi ketika perang sudah selesai. Ketika suami dari ibu-ibu di desa itu beneran berhasil pulang. Pada saat perang selesai, beberapa tahanan Rusia ada yang dipindahkan oleh militer yang berkuasa. Tapi beberapa tahanan Rusia lain yang udah jadi selingkuhan, ini malah disembunyikan dan disimpan oleh ibu-ibu di desa. Salah satu contohnya adalah Ibu Fulani ini. Pas pulang, suaminya Ibu Fulani ini kan merasa kalau dirinya adalah pahlawan perang yang mesti dipatuhi, dilayani, dan juga diturutin setiap saat. Awalnya Ibu Fulani paham lah, oke lah suami gua adalah pahlawan. Fine, gak apa-apa. Tapi makin lama, ego dari suaminya Ibu Fulani itu semakin menjadi-jadi. Ibu Fulani jadinya kewalahan, kecapean, dan juga malas banget sama suaminya. Pas ini Ibu Fulani merasa, kayaknya hidup gua itu lebih indah deh bersama dengan selingkuhan yang beneran sayang sama gua daripada sama pasangan yang egonya ketinggian. Ibu Julius dan Ibu Susan itu berempati nih kepada Ibu Fulani. Sama seperti Ibu Fulana, Ibu Julius dan Ibu Susan meresepkan racun kepada suaminya Ibu Fulani. Dan begitu suaminya meninggal, lagi-lagi Ibu Julius dan Ibu Susan itu menutup pembunuhan ini dengan memalsukan akta kematiannya. Ibu Fulani jadinya bisa hidup bahagia nih dengan selingkuhannya. Nah, modus ini nggak cuma dilakukan 2 kali doang ya, nggak cuma sama Ibu Fulana dan Fulani aja, tapi dilakukan berkali-kali juga sama ibu-ibu yang lainnya. Jadi itu Ibu Fulana dan Ibu Fulani itu cuma contoh doang. Jadi kalau ada ibu-ibu yang udah sebel atau nggak sayang lagi sama suaminya, Ibu Julius dan Ibu Susan bakalan membantu ibu-ibu tersebut untuk membunuh suaminya. Dan ketika suaminya beneran meninggal, Ibu Julius dan Ibu Susan juga lah yang membantu untuk menutup kasus pembunuhan ini. Akibat dari aksi Ibu Julius dan Ibu Susan, kehidupan rumah tangga di desa Zolnok dan desa Tizakurt itu menjadi harmonis. Ada ibu-ibu yang menjanda karena merasa lebih bebas ketika menjadi janda. Ada ibu-ibu yang hidup bahagia dengan selingkuhannya karena suaminya berhasil dibunuh dan gak ketahuan lagi. Bahkan ibu-ibu menjadi berkuasa di rumah tangganya karena suaminya jadinya gak berani macam-macam atau melawan. Nah, walaupun kehidupan rumah tangga banyak yang menjadi harmonis, justru karena inilah masalah baru yang lebih besar lagi mulai bermunculan.
Pada tahap ini, klinik Ibu Julius dan Ibu Susan itu menjadi sangat laku karena dengan berkonsultasi kepada mereka dan membayar sejumlah uang, masalah di hidup ibu-ibu itu menjadi menghilang. Tapi gara-gara ini juga masalah baru menjadi muncul karena yang bermasalah sekarang bukanlah suami-suami mereka, melainkan semua orang yang dianggap bermasalah. Contoh, misal kalau sekiranya ada ibu-ibu yang menganggap mertuanya bermasalah, mereka bakalan meracunin mertuanya. Kalau sekiranya ada ipar yang bermasalah, diracun juga. Anehnya juga, kalau sekiranya ibu-ibu udah mulai bosen dengan selingkuhannya dan pengen menjanda aja, selingkuhannya pun juga diracun. Bahkan kalau sekiranya buah hati dari suami selingkuhan atau buah hati mereka sendiri bermasalah, mereka bakalan diracun juga. Bisa dibilang pada tahap ini ya, mood ibu-ibu di desa Zolnok dan desa Tizakurt kayak senggol bacok. Lo nyenggol gua, lo bakalan gua bacok. Dalam kasus ini, gua racunin Ibu Julius dan Ibu Susan yang semakin hari semakin sibuk menjual racun dan juga memalsukan akta kematian, berfirasat, kalau begini terus, semua orang bakalan saling bunuh nih. Maka dari itu, supaya hal ini bisa menjadi tetap rahasia, supaya tidak banyak ibu-ibu yang senggol bacok, mereka berdua mulai mengorganisir praktek mereka. Waktu itu, Ibu Julius dan Ibu Susan mengumpulkan tuh ibu-ibu yang menjadi pelanggan mereka untuk diorganisir kembali. Di sini, mereka berdua dan juga ibu-ibu ini membuat semacam organisasi kriminal yang bernama The Angel Makers of Nagirev. Dalam organisasi The Angel Makers of Nagirev, Ibu Julius dan Ibu Susan bertugas sebagai ketuanya. Nanti hampir setiap malam Ibu Julius, Ibu Susan dan juga ibu-ibu yang lainnya itu bakalan duduk bareng saling curhat satu sama lainnya. Mereka nantinya bakalan saling mendengar permasalahan rumah tangga dan juga saling memberikan solusi yang sekiranya masih masuk akal, yang tidak melibatkan pembunuhan. Pada tahap ini mereka bagaikan malaikat tuh yang saling berempati, saling menjaga, saling menguatkan dan juga saling sayang. Tapi kalau sekiranya permasalahan rumah tangganya udah mentok dan udah nggak punya solusi lagi, mereka bakalan berubah menjadi malaikat pencabut nyawa. Ibu-ibu ini bakalan mengatur rencana dan bakalan bergerak bareng dengan tujuan membunuh si target supaya masalah dari satu ibu-ibu itu menjadi hilang atau selesai. Nah, kegiatan dari organisasi The Angel Makers of Nagirev itu berlangsung terus tuh selama kurang lebih 15 tahun. Dari tahun 1915 sampai tahun 1929 lah, sekitaran situ. Dan selama 15 tahun ini telah ada sekitaran 300 korban jiwa yang mereka bunuh dan 90% kebanyakannya adalah laki-laki. Entah itu suami, mertua, ipar, paman, atau bahkan buah hatinya sendiri. Dikarenakan hal ini juga, para laki-laki yang masih hidup jadi bersembunyi dan takut untuk melawan. Dalam hati lubuk yang terdalam, kalau mereka bergelagat mencurigakan aja, mereka tahu mereka bakalan celaka. Bisa dibilang dikarenakan The Angel Makers of Nagirev sangatlah terorganisir dan juga nggak ada yang berani melawan, praktek yang mereka lakukan itu jadinya bisa bertahan lama. Sampai pada tahun 1929, ada nih satu ibu-ibu, entah namanya siapa, yang cepuin aksi pembunuhan dari organisasi The Angel Makers of Nagirev. Si ibu yang nyepuin, dia ngirimin surat misterius nih ke polisi untuk meminta menginvestigasi kematian yang terjadi di desa Zolnok dan desa Tizakurt. Pada saat detektif Bartok dan Priska menggali beberapa kuburan, mereka menemukan nih kalau banyak jenazah terindikasi meninggal akibat keracunan. Pada saat mereka membongkar 100 kuburan lebih, bener banget, kebanyakan dari mereka dibunuh dengan cara diracun. Pada saat inilah mereka undang nih banyak polisi dari kota untuk membuka investigasi besar-besaran di desa Zolnok dan desa Tizakurt. Singkat cerita, dari hasil investigasi besar-besaran ini, ada sekitaran 30 orang ibu-ibu yang ditangkap karena terlibat kasus pembunuhan kerabatnya sendiri. Sementara itu, pada saat Ibu Julius ditangkap, pada saat polisi mendatangi rumahnya, mereka melihat ternyata Ibu Julius sudah meninggal akibat menegak racun yang dia buat sendiri. Di sisi lain, Ibu Susan itu berhasil ditangkap, tapi pada saat diinterogasi, dia mengelak semua tuduhan walau udah banyak saksinya. Dia pun pada akhirnya dipenjara, tapi di dalam penjara
Dia malah juga mengakhiri hidupnya sendiri. Lalu untuk 30 orang ibu-ibu yang terlibat kasus pembunuhan, mereka semua ditangkap, dipenjara, dan pada akhirnya dieksekusi mati satu persatu oleh negara Hungaria.